Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk bab 5 itu tentang budidaya unggas bertelur. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang budidaya unggas? Coba ya Riko, Bapak tanya, apa yang kamu ketahui tentang budidaya unggas? Berarti ini Pak, kayak mengembangbiakan jenis-jenis unggas kayak ayam gitu. Nah, Bisa betul dimanfaatin sekali. telurnya seperti itu Pak. Betul sekali. Oke, yang lainnya ada yang bisa menyampaikan tentang budidaya unggas? Kalian sering dengar ya, pasti budidaya itu kan. Hilman mungkin bisa menambahkan apa itu Hilman budidaya? melihara ayam Pak. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa melihara budidaya unggas ya, terutama ya yang paling gampang ayam ataupun burung ya. Ya, oke. Apa itu budidaya unggas? Ada yang bisa menjelaskan? Apa itu budidaya unggas? Benar. Apa? Usaha atau bisnis gitu Pak, yang memelihara hewan ternak unggas, ya. Seperti unggas petelur, ya. Yang disiapkan itu seperti ayam, bebek, terus angsa, burung, ya. Pokoknya yang jenis-jenis unggas yang bertelur. Ya. Oke, terima kasih Ilman. Nah, jadi budidaya itu yaitu kan mengembangbiakan ya. Namanya budidaya mengembangbiakan yaitu hewan. Hewan di sini hewan unggas. Yang termasuk hewan unggas ya berarti yang bertelur kan. Ya, terutama ayam, bebek, kemudian burung gitu ya. Burung pun banyak sekali ya. Itu kan yang bertelur. Nah, kemudian untuk budidaya unggas petelur itu yaitu budidaya yang khusus diutamakan yang hasilnya itu telur. Kan ada nih banyak budidaya sepertinya nih budidaya ayam pedaging gitu kan. Yang diambil itu yaitu dagingnya kan, khusus dagingnya yang diambil karena untuk kebutuhan konsumsi gitu kan masyarakat gitu. Tetapi kalau budidaya unggas bertelur itu yang diutamakan yaitu hasil telurnya tuh. Walaupun hasil telur tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat, karena kebutuhan telur di masyarakat itu sangatlah banyak gitu kan ya. Kenapa saya tanya, Bapak tanya nih kepada kalian, suka makan telur tidak? Suka makan telur? Iya, suka makan telur kan? Suka. Ya, hampir semuanya suka makan telur karena mudah didapat, kemudian mudah untuk disajikan ya, bikin yaitu dadar ataupun apa, bikin kue itu kan bahan termasuk telur itu banyak sekali berguna. Nah, untuk memenuhi kebutuhan telur ya, sehingga para peternak yaitu unggas petelur itu memaksimalkan diri yaitu untuk membudidayakan unggas petelur seperti itu. Itu ya pengertiannya ya untuk unggas bertelur. Nah, kalian bisa nggak untuk mencoba wirausaha unggas? Kira-kira kalian bisa nggak? Coba
Kira-kira Hilman bisa nggak? Atau Bisa Pak, melihara ayam sih Hilman. Oi, oi, oi. Jangan rusuh ya. Oke, jadi gini, setiap wirausaha itu mempunyai keinginan. Yang pertama, kita kalau mau berwirausaha, yang pertama harus punya niatnya, betul kan? Kita harus niatkan kita mau wirausaha. Yang kedua, yaitu adanya perencanaan. Ya, setiap wirausaha harus mempunyai perencanaan yang matang. Ya, baik itu dari segi perencanaan kebutuhannya, perencanaan uangnya, ataupun perencanaan untuk mengelola itu wirausaha tersebut. Itu perencanaan. Kemudian yang ketiga apa? Pelaksanaan atau eksekusinya dari wirausaha tersebut. Ya. Dan yang selanjutnya, kalau eksekusinya sesuai dengan target, pastikan ada hasil kan? Ada hasil yang didapat. Nah, kemudian hasil tersebut baru adanya evaluasi. Dari evaluasi, nih sepertinya dari budidaya ayam bertelur, ternyata telurnya kurang bagus. Nah, itu adanya evaluasi. Kemudian adanya tindak lanjut untuk memperbaiki supaya telur yang diperoleh si ayam tersebut untuk mengeluarkan telurnya ataupun bibit yang ayamnya yang emang berkualitas sehingga bisa maksimal hasilnya, seperti itu ya. Jadi setiap wirausaha harus punya kiat-kiatnya. Yang pertama tadi apa? Coba Acep Kosasi ada Acep? Acep? Apaan Pak? Ya, apa aja yang Bapak sebutkan tadi? Yang pertama, Ya Pak, bentar Pak. Tadi kagak kedenger Pak yang pertama. aduh, coba siapa? Yeriko, coba Yeriko. Apa yang Kenapa, Bapak Pak? sebutkan dari tadi? Yang pertama apa? Harus mempunyai Persiapan, Pak, persiapan. niat dulu. Iya, Persiapan. Niat dulu. Niat, Niat. Nawa itu. Nah, Oh iya Pak, sekarang mau dengar. Iya, kemudian persiapan, Pak. niat, Pelaksanaan. perencanaan dulu, niat, kemudian adanya Iya, perencanaan sama, atau persiapan boleh. Kemudian pelaksanaan atau eksekusinya. Lalu evaluasi, Pak. Evaluasi itu. Evaluasi kalau baik. Iya. Misalnya kan kalau tadi kata Bapak, kalau telurnya kualitasnya jelek, kita gimana gitu caranya biar di hasil panen selanjutnya kualitas telurnya membaik gitu, Pak. Nah, betul sekali. Adanya tindak lanjut. Oke. Yang Bapak sampaikan tuh ada pertanyaan tidak? Oke, Bapak buka pertanyaan dulu. Ya? Ada? Tidak Pak. Tidak. Coba Bapak pakai screen nih. Di sini ada nih screen. Nah, kelihatan tidak budidaya ayam petelur nih? Kelihatan? Kelihatan Pak. Jelas? Belum Pak, belum. Belum kelihatan. Kelihatan si Acep. Belum muncul kamu sebentar. Belum Pak. Belum muncul ya, tungguin. Ya. Coba bisa nggak? Ya, kelihatan semua? Belum. Masih muter. Reload. Kenapa preload? Nah, kelihatan? Belum Bapak, Belum. gambarnya PHP kali.
Apanya? Udah Bapak udah. Udah, Pak. Baru ada. Oh, udah ada. Iya, udah ada ya. Apa? Kata-katanya apa? Budidaya ayam Kayak petelur. ayam petelur. Nah, Halus SP. oke. Kita bahas nih sedikit. Bahwa ayam petelur itu ayam betina yang mesti dewasa yang dipelihara khusus ya. Dipelihara khusus untuk apa? Untuk diambil telurnya. Jadi asal mulanya itu ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan ataupun liar gitu kan, ataupun ya emang yang biasa dipergunakan ataupun yang dibudidayakan di rumah-rumah biasanya ya suka lihat tidak ayam gitu ya. Maksudnya gini, ayam nih punya 1 ekor kemudian dipelihara. Nah kemudian sama ibunya dipelihara, kemudian dikasih makan pagi siang gitu kan, pagi sore kemudian. Nah ada tuh ayam jantannya ataupun dari punya tetangga punya ayam jantannya gitu kan. Nah bisa tuh sampai bertelur, itu contohnya ya tuh kan. Jadi sejarah singkatnya seperti itu, asalnya dari ayam liar ya. Nah itu menginjak awal tahun 1900-an lah ayam itu ya asalnya tuh ya. Bisa kelihatan. Nah kemudian sentra perikanan nih, ayam telah dikembangkan sangat pesat di setiap negara, terutama di Indonesia ya. Jadi sentra peternakan ayam bertelur sudah dijumpai di seluruh pelosok Indonesia, terutama di mana? Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa dan Sumatera. Tetapi peternakan ayam telah menyebar di Asia gitu ya, Afrika dan Eropa itu. Nah ternyata jenis-jenis ayam pun banyak ya. Jenis ayam petelur itu, ayam petelur. Nah ini disebut dengan ayam petelur putih. Ayam petelur ringan ini mempunyai badan yang ramping, kurus, mungil, kecil gitu ya. Mata bersinar, bulu berwarna putih biasanya gitu kan. Dan cengger merah. Tuh ayam petelur ringan. Apa kalau misalkan ayam yang lain enggak ringan, Pak, bikin telurnya? Nah, bentar dulu, ini belum sampai pertanyaan nih. Oke. Jadi sebenarnya Mbak kenapa begitu? Siapa itu? Aduh. Si Acep. Aduh, siapa barusan perempuan siapa? Si Pak. Siapa, Pak? Si Pak, dengerin dulu, Bapak lagi menjelaskan nih. Ya, Bapak, bercanda. Bapak lagi menjelaskan dulu. Ntar ada Canda ayam. Oke, lanjut. Lanjut. Ayo. Dengarkan. Oke, lanjut ya. Nah, disebut tipe petelur ringan itu gitu. Kemudian ada tipe ayam petelur medium. Apa itu medium? Jadi bobot tubuh ayam ini cukup berat, meskipun itu beratnya masih berada di antara bobot ayam petelur ringan dan ayam broiler. Ayam broiler. Nah, broiler. Yang broiler itu apa? Ayam putih, ya. Kamu tahu kan? Ayam broiler itu ayam apa? Yang putih yang biasa kita jumpai ya, gampang ya. Biasanya kalau kalian beli ayam yang udah bersih pun banyaknya ayam broiler. Oleh karena itu ayam ini disebut dengan ayam petelur medium. Jadi tubuh ayam ini tidak kurus tetapi juga tidak lebih gemuk. Jadi telurnya cukup banyak. Nah kalau yang medium itu, jadi satu ayam tuh bisa bertelur sampai lebih dari 10 ya. Kemudian juga dapat menghasilkan daging yang banyak juga.
Ayam ini disebut juga dengan ayam tipe Wiguna. Karena warnanya ada yang coklat, ada yang putih gitu ya. Maka ayam ini disebut dengan ayam petelur coklat yang umum mempunyai warna bulu yang coklat juga. Nah, tuh. Kemudian apa sih manfaatnya? Ya, apa manfaat dari ayam petelur unggul yang ada sangat baik dipakai sebagai apa sih? Plasma ya. Plasma nutpal gitu. Apa itu plasma nutpal? Untuk menghasilkan bibit yang bermutu gitu, bermutu, dan hasil kotorannya tun atau limbahnya dari pemotongan ayam bertelur merupakan hasil samping kan yang dapat diolah menjadi pupuk kandang kan ya, untuk apa, untuk menanam gitu kan, penanaman apa namanya sayuran, kompos gitu kan, sumber energi juga atau disebut biogas. Nah itu udah suara ayam tuh. Siapa tuh suara ayam? Ya, lanjut. Setelah dikeringkan, lalu ayam dimanfaatkan juga dalam upacara keagamaan tuh dulu tuh seperti itu ya. Intinya mah biasanya kalau setiap ada acara pasti ya, jangankan acara keagamaan, acara pun biasanya berhubungan dengan makan-makan ya pasti ada ayam gitu ya. Jadi udah biasa ya. Ada lagi ya? Kan ayam. Kemudian persyaratan lokasi yang jauh dari keramaian. Sebenarnya harusnya mah perumahan produk, karena kenapa? Karena akan mengganggu gitu kan, akan mengganggu. Kemudian lokasi mudah dijangkau dari pusat-pusat pemasaran. Jadi pemasaran itu biasanya kebanyakan dari pasar-pasar ya. Lokasi terdiri bersifat menetap dan tidak berpindah-pindah. Oke, ntar sebelum ke pedoman nih, ada yang tanyakan dulu tidak? Pak, kenapa kalau harga telur ayam kampung lebih mahal Pak dari biasanya? Nah, oke. Itu menjadi apa namanya tugas untuk langka kita. kok. Ya, yang pertama itu karena langka ya. Kenapa disebut langka? Berarti ya yang membudidayakan ayam khusus betelor, terutama ayam kampung, itu jarang kan. Jadi tugas kita nih, kalau kalian mau berwirausaha ya, terutama ayam kampung, untuk diambil telurnya itu lebih baik, pasti akan banyak yang ya membutuhkan. Karena kenapa ayam kampung beda dengan ayam leler ya, yang tadi telurnya? Kenapa? Karena lebih besar Pak kalau yang ayam ini. Nah, kemudian dari omeganya ya, kemudian ya dari vitaminnya terutama itu lebih banyak. Kemudian untuk ayam kampung kan biasanya digunakan untuk nambah jamu ya gitu kan, jamu apa, jamu kuat, jamu apa gitu ya, gitu kan, obat-obatan, sehingga harganya lumayan mahal karena yang membudidayakan yang kurang. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, ada yang tanyakan dulu? Tidak, sebelum Bapak. Ya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Tidak ada. Oke, pertanyaan Bapak nih, Bapak yang bertanya. Kalian siap nggak untuk budidaya ataupun wirausaha budidaya yaitu unggas bertelur? Siap nggak? Kenapa? Acep kenapa? Ya, kenapa Acep? Siap Pak. Terjadi Pak. Senyum-senyum. Hilman mungkin bisa dijawab pertanyaan Bapak. Siap nggak?
Untuk itu harus ada perencanaan terlebih dahulu atau niat yang paling penting sih. Ya, terus? Jadi kalau misal udah niat gitu, perencanaannya udah matang, pasti siap, Pak. Nah, oke. Biasanya apa sih kendalanya yang kalian temukan nih kalau mau berwirausaha? Modal, Pak. Modal. Oke, Rio, modal. Apalagi selain modal? Ayamnya nggak punya. Ayamnya nggak punya. Ya, karena kalau punya modal bisa beli ayam. Tempatnya, Pak, tempat. Harus tempatnya Tempat. Terus Waktunya gagas tempat, Papa. waktu, Iya, ya. Waktu, karena kebanyakan main. Tekaur. Main. Oke, kita bahas satu-satu nih. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi tentang modal. Oke, Rio, bagus. Kenapa modal menjadi kendala? Sebenarnya mungkin berpikir gini, modal itu kita kan bisa nih kerjasama dengan orang yang mempunyai modal. Punya ayamnya. Punya ayam apa? Bisa kan? Kita kerjasama dengan orang yang mempunyai modal, gitu kan? Untuk apa? Menciptakan wirausaha. Bisa kan? Nah, untuk modal. Karena banyak apa namanya? Yang tahu? Investor yang yang emang dia tuh mempunyai dana, tetapi dari waktu ataupun pengetahuan yang dia nggak punya, sehingga kita bisa kerjasama dengan mereka. Kita contohkan nih, untuk modal itu kan kita bisa gampang kita bisa dengan cara meminjam atau kerjasama dengan pihak bank gitu. Kan nggak apa-apa ya. Kenapa? Untuk memajukan usaha kita, itu untuk modal. Kemudian yang kedua tadi tempat. Nah, untuk tempat pun gampang. Kalau kita udah mempunyai modal, apakah dengan kita membuat, menyewa, mengontrak gitu kan, lahan yang emang kita buat wirausaha. Betul loh. Apalagi selain tadi tempat. Waktu, Pak. Waktu. Nah, untuk waktu itu kan gini. Apalagi kalian yang emang masih banyak waktu. Selagi muda, kalau kita mau berwirausaha, karena kenapa? Wirausaha itu tidak ada ruginya. Kita banyak ilmu dan banyak pengetahuan dari kita berwirausaha. Gitu. Untuk waktu bergantung kepada kitanya. Kita bisa apa tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk yang pertama belajar, yang kedua berwirausaha, yang ketiga main mah bisa dikurangi sebenarnya. Karena untuk main itu kebanyakan main juga tidak baik kan. Tetapi kalau dari masa-masa kalian udah mengenal dengan wirausaha ataupun punya wirausaha, itu udah baik. Coba Bapak tanya, ada yang udah punya wirausaha tentang budidaya ataupun apa? Ada yang punya? Selain all shop ya, tahu all shop ataupun jual beli online ya. Selain itu, ada lagi wirausaha lain? Ada? Ada. Apa? Ojek dadakan. Ojek dadakan. Itu bukan wirausaha ya. Itu Bikin bukan cemilan wirausaha. gitu, Pak. Samping. Nah, oke, Silma apa? Cemilan. Cemilan dari bahan yang bisa digunakan seperti singkong gitu ya. Iya. Apa? Seperti itu ya. Keripik ya, seperti itu. Bakso aci. Keripik singkong, bakso aci. Nah, itu bisa tuh dikembangkan dari mulai rasanya sepertinya bakso aci yang emang berkualitas gitu. Seperti yang terkenal itu bakso aci yang khas dari Bandung kan, itu asalnya gitu.
Sehingga sangatlah bermanfaat kalau kalian mempunyai keinginan untuk berusaha. Walaupun saya kan kedepannya akan kuliah ataupun apa, itu tidak mengganggu. Selagi kita mau, tidak bisa mengganggu. Waktu pun tidak mengganggu untuk kalian belajar ataupun apa. Karena masih banyak waktu yang kalian bisa gunakan. Betul tidak? Tinggal niat kalian yang mau berusaha atau tidak. Itu betul. Tuh. Karena dalam ekonomi pun ya, guru ekonomi pasti akuntansi itu pasti diajarkan untuk cara berdagangnya. Nah, sebelum kita menyebarkan atau promosi dagang ke yang lain, pasti kita harus mempunyai dulu nih apa yang kita hasilkan itu dari wirausaha yang kita punya. Seperti itu. Banyak yang sukses. Najil, kenapa Najil? Najil, Mubarok malah nyanyi-nyanyi. Enggak, Pak. Oke. Ini teman. Dengarkan. Itu Pak dia mah. Dengarkan Najil, kamu paham nggak apa yang Bapak sampaikan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih? Tadi ayo Najil, Bapak tanya. Bapak suka greget kalau yang ini. Najil, bisa Iya, dengarkan? Pak. Iya. Apa Iya, aja supaya kiat-kiat supaya kita bisa berwirausaha. Yang pertama, rajin. niat. Oh, niat salah, Pak. Kemudian udah punya niat, apalagi Modal. perencanaan. Kalau udah ada perencanaan, baru apa? Baru bergerak. Atau actionnya. Kemudian Iya. Kemudian pemasaran. apa? Pemasaran. Hasilnya dulu dong. Pemasaran ntar. Hasilnya dulu. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Kemudian adanya evaluasi dulu. Kalau hasilnya kurang memuaskan berarti adanya evaluasi. Tindak lanjut. Kenapa? Seperti itu gitu kan. Baru ntar ke pemasarannya. Kalau pemasaran itu kalau hasilnya udah memuaskan baru dipasarkan gitu kan. Pemasaran. Oke, sampai situ. Berarti yang pertama niat, yang kedua Yang kedua apa? Perencanaan. Gak usah Bapak harus suruh nulis ya. Kalian udah pada besar bisa nulis sendiri. Perencanaan. Terus yang ketiga pelaksanaan atau evaluasi. Actionnya. Action. Yang ketiga ya. Evaluasi. Ya. Evaluasi dari hasil yang telah didapat. Oke, dengarkan ya, Najil. Oke, terima kasih. Siap, Pak. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Kasih. Ada pertanyaan dari yang lain? Cukup paham? Pak. Oke.